Hi, this is my channel, dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Halo teman, apa kabar? Sehat semua kan? Kali ini aku mau berbagi cerita tentang dua lokasi wisata ikonik di Semarang, Jawa Tengah. Kemana aja tujuanku kali ini? Tonton terus videoku sampai habis ya, biar gak penasaran. Buat yang udah jadi penonton setia, makasih banget loh ya. Berkat support kalian, channel ini masih bisa eksis sampai sekarang. Dan buat yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya, biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Pertama yang mau aku kunjungi adalah Lawang Sewu, yang dulu merupakan kantor administrasi NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Namanya Lawang Sewu, bukan berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu loh ya. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang-orang Nederland. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Selesai pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruang gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Buat teman-teman yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu, bisa datang dari pukul 7 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 bagi anak-anak. Untuk bisa menjelajahi ruang bawah tanah, teman-teman harus menyewa tour guide dengan membayar biaya tambahan sebesar Rp50.000. Dari Lawang Sewu, aku juga mampir ke salah satu destinasi populer yang banyak dikunjungi wisatawan ketika berkunjung ke Semarang. Tempat ini bernama Kota Lama. Menjadi salah satu kawasan cagar budaya, Kota Lama menawarkan pemandangan gedung-gedung tua dan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa. Pada masa kolonial Belanda, kawasan Kota Lama pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan.
Sejarah Kota Lama Semarang berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram Islam dengan pihak Belanda yang diwakili VOC. Semarang, yang merupakan kota pelabuhan berbasis ekonomi perdagangan, membuat VOC tertarik untuk menguasainya. Ketika Kerajaan Mataram Islam kewalahan menghadapi pemberontakan Trunojoyo dari Madura, VOC mengaku bersedia membantu kerajaan tersebut menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Tapi, Kerajaan Mataram Islam diharuskan untuk menyerahkan Semarang sebagai imbalan atas bantuan VOC tersebut. Kesepakatan antara Kerajaan Mataram Islam dengan VOC pun terjadi pada 15 Januari 1678. Sejak saat itu, didirikanlah berbagai bangunan di Kota Lama, mulai dari gedung pemerintahan, pemukiman warga, hingga benteng Fitzhugh. Kota Lama Semarang mendapat julukan sebagai Little Nederland karena penampilannya mirip dengan kota di Belanda. Saat ini, Kota Lama Semarang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat kota dan diusulkan sebagai World Heritage ke UNESCO. Buat teman-teman yang udah pernah ke dua lokasi ini, pasti bisa kebayang dong suasana di sana dan pasti udah punya tuh foto-foto keren dengan latar belakang bangunan kuno ini. Dan buat teman-teman yang belum pernah ke sini, sempetin deh dan dapetin sensasi seolah berada di Belanda. Jangan lupa siapin kamera dan memori yang banyak loh ya. Sekian dulu ceritaku untuk kali ini. Aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye.